Ustaz, kalau kita ingin mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan, maka bekal apa atau hal apa yang perlu kita siapkan dari sekarang selagi masih ada waktu? Bismillah, dengan izin Allah. Apa persiapannya? Tolong catat, setidaknya ada 5 persiapan atau 5 bekal yang harus kita hadirkan sebelum kita bertemu dengan Ramadan. 1, bekalnya bekal iman. Karena perintah ibadah puasa itu hanya ditunjukkan kepada siapa? Orang beriman. Maka iman kita pastikan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa Ahilman ngingetin masalah iman? Karena iman itu punya sifat naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik dan iman itu turun. Al-imanu yazidu bit ta'ah wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman itu naik dengan ketaatan dan iman itu turun dengan kemaksiatan. Berarti apa poinnya? Kalau kita mau terjaga imannya, maka pastikan ketaatan kita kepada Allah menjelang kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. 2, bekal yang harus Bapak Ibu siapkan adalah amal. Berarti hari ini buat agenda amal Ramadan kita. Tadi rumusnya, yang wajib diperbaiki, yang sunnah ditambah. Apa di antara yang sunnah yang harus Bapak Ibu pastikan di Ramadan? Jangan sampai kita bertemu Ramadan tapi kita tidak baca Al-Quran. Rugi sekali jika ada orang yang bertemu Ramadan tapi dia tidak baca Quran. Kenapa? Karena Ramadan itu, kata para ulama, menjadi mulia salah satunya karena waktu itu Al-Quran diturunkan. Kalau seandainya Al-Quran tak diturunkan di bulan Ramadan, belum tentu Ramadan menjadi bulan yang mulia. Ustadz, berapa kali kira-kira kita harus baca Quran? Sebanyak-banyaknya. Makin banyak makin bagus. Boleh nggak kita ngulang-ngulang hafalan? Walaupun bacaannya sama, ya boleh, silahkan. Tapi kalau mau hatam mah nggak, silahkan, bagus ya. Tapi harus tartil juga bacaannya, bagus, silahkan. Bisa atau enggak? Bisa? Niat aja dulu. Kenapa niat dulu? Jangan mengecilkan niat dalam agama ini. Setiap amal tergantung niat. Bahkan yang luar biasa, niat itu kalau kebaikan belum dilakukan dapat 1 pahala. Ketika nanti dilakukan, berapa pahalanya? 10 pahala kebaikan. Beda catatan dengan keburukan. Kalau keburukan baru niat, belum dicatat. Baru akan dicatat ketika kapan? Ketika sudah melakukan. 2, apalagi amalannya kira-kira yang tidak boleh dilupakan? Infak sedekah. Ayo kejar dari sekarang nih, ya. Infak sedekah. Jadi nanti diamali banyak kan, baca Quran, infak sedekah, sholat taraweh. Nanti di 10 hari terakhir apa? Iktikaf. Pokoknya semua amalan-amalan yang kira-kira Bapak Ibu melihat ini adalah sebuah kebaikan, bahkan amalan sunnah, lakukan. Sayang kalau tidak. Nah, yang ketiga apa? Ilmu. Beramal harus pakai ilmu atau tidak? Harus. Orang yang Ramadannya pakai ilmu dengan tanpa ilmu beda atau sama? Beda. Orang yang pakai ilmu akan tahu prioritas. Kalau yang tanpa ilmu, kadang-kadang mohon maaf, dia hanya rutin dengan sesuatu yang disebut rutinitas, tapi bukan prioritas. Padahal yang paling penting apa? Prioritas. Kalau pakai ilmu jadi tahu kesederhanaannya. Sok, sekarang kita belajar ya, gimana cara kita berbuka yang paling tepat dengan izin Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Pertama apa yang perlu kita lakukan? Ya tentu sebelum itu siapin dulu bukanya ya. Ya, apa tadi siapinnya? Air ya, sama apa tadi? Kurma. Poinnya sederhana. Kalau mau lebih detail, berbukalah dengan yang manis. Dan kalau bisa airnya itu manis dan hangat. Poinnya itu. Kita mah kadang-kadang yang apa? Yang sedingin-dinginnya. Secara bab kesehatan pun kurang baik kalau tidak salah. Nanti coba dicek ke dokter yang lebih tahu ilmunya gitu. Perut kosong, dimasukin air yang sangat dingin, apa yang terjadi? Nah, nanti tolong tanyakan ke dokter ya. Itu kurang bagus. Apalagi ujungnya dikasih jajanan makanan yang banyak. Mohon maaf, habis maghrib kadang-kadang begah namanya. Mohon maaf, tidak sedikit orang habis puasa sakit. Padahal apa kata Nabi? Sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan apa? Sehat. Berarti kalau dari puasa sakit bukan gara-gara puasanya, berarti pola hidup kita yang salah. Sok, sekarang kita belajar. Jadi kedua apa yang disiapin? 1 bukaannya, minum 1. Yang kedua kurma. Kalau kita bicara kurma, kurmanya berapa jumlahnya? Ganjil. 1, 3, 5. Datang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucapkan kalimat apa?
Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Set. Minum pertama itu fungsinya untuk apa? Dua. Satu, membatalkan ibadah puasa kita. Dan yang kedua, membasahi kerongkongan kita. Sedikit aja. Setelah itu disimpan itu, baru doa. Yang panjang mangga, yang sering kali kita bacakan misalnya zahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, silahkan. Atau yang masyhur, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Angkat tangan kita, silakan doa macam-macam itu yang baik-baik insyaallah. Kata Nabi, ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, al-musafir, doanya orang yang di perjalanan. Yang kedua, al-mazlum, doa orang yang terzolimi. Yang ketiga nih ya, doanya siapa? Orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Berarti itu mustajab. Kencengin doanya di situ. Yang punya hutang minta doa dimudahkan lunasnya. Yang karirnya lagi bagus minta dinaikkan karirnya, doa. Nyesal kalau nggak doa. Setelah itu baru minum lagi, menyempurnakan yang tadi. Ambil makan 1, 2, 3, selesai. Sekedar itu Pak prosesnya. Makanya apa sunnahnya? Disegerakan berbuka itu kan. Disegerakan karena apa? Satu, karena kita membatalkan ibadah puasa kita. Yang kedua, menyambut kewajiban di depan mata. Apa? Sholat maghrib berjamaah. Barang siapa yang mau dunia, pakai apa? Ilmu. Barang siapa mau akhirat, pakai apa? Ilmu. Barang siapa mau keduanya, pakai ilmu. Maka pastikan ilmu kita. Yang keempat, harta. Buat apa harta? Tadi saya singgung, infak sedekah. Salah satu infak sedekah yang tidak boleh kita lupakan apa? Memberi hidangan kepada orang yang berbuka puasa. Ini amalan sedekah yang luar biasa ketika Ramadan. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang memberi berbuka kepada orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau bapak ibu nih, kan misalnya puasa berapa? 1 bulan, taruhlah 30 hari misalnya. Kemudian kita ngasih orang setiap hari. Berarti kalau setiap hari dapat berapa tuh? 30 juga. Berarti seakan-akan kita puasa berapa hari? 60. Nah, Ustadz, yang dimaksud hidangan itu harus mewah, harus mahal, atau seperti apa? Ternyata pertanyaan ini pernah disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Hatta engkau memberi setengah biji kurma saja, maka engkau sudah tercatat memberikan hidangan kepada orang yang berbuka puasa. Dan yang terakhir, ini bungkusannya, hati. Sebelum bertemu Ramadan, bersihkan hati kita. Karena tidak mungkin seseorang bisa bertemu dengan kesucian Ramadan sedangkan hatinya masih kotor. Apa diantaranya ahilman? 1, saya ingatkan, jika ada seorang anak yang masih punya orang tuanya, sebelum kita bertemu Ramadan, minta maaf sama orang tua kita. Karena kata Nabi SAW, salah satunya ya, dikisahkan satu kali Nabi itu pernah naik mimbar. Kemudian tiba-tiba Nabi mengatakan kalimat amin, amin, amin 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali? Maka Rasul menjawab, tadi ada malaikat Jibril datang kepadaku, dan malaikat Jibril berdoa. Apa doanya? Ada 3. Maka tadi aminnya berapa? 3. Doa yang pertama kata Jibril, Allah melaknat seseorang yang bertemu Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah karena dia tidak minta ampun kepada Allah. Apa jawaban Nabi? Amin. Yang kedua, Allah melaknat seorang anak, seorang hamba yang bertemu bulan Ramadan dan dia masih punya orang tua, sedangkan dia belum minta maaf kepada orang tuanya, dia belum berbuat baik kepada orang tuanya, padahal dia punya salah, maka tidak akan diterima amalan Ramadannya. Dan yang ketiga, Allah melaknat orang yang disebutkan nama Rasulullah SAW, tapi dia tidak mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan apa? Amin. Ada poin yang kedua tadi. Jika ada seorang anak yang masih punya orang tuanya dan dia tidak berbuat baik dan dia malah punya salah dan belum minta maaf, tidak akan diterima amal ibadah puasa Ramadannya. Maka Bapak Ibu sekalian, ayo
selagi masih ada orang tua kita ya. Karena kalau tidak ada, sudah tidak ada, kita tentu akan merasakan kesedihan yang luar biasa. Saya yakin yang paling membuat kita ingat dengan suasana Ramadan adalah orang tua kita kan. Maka selagi kita masih punya orang tua, ayo berbuat baik sama orang tua kita. Minta maaf. Kalau dekat, samperin, ambil tangannya, peluk tubuhnya, cium keningnya, cium pipinya, minta maaf sama orang tua kita. Ma, Pa, minta maaf ya kalau selama ini ada salah, pernah meninggikan suara, pernah membantah. Ustadz, gimana kalau sudah tidak ada? Apa yang perlu kita lakukan? Ada 3 hal yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anaknya yang masih hidup. Yang pertama, orang tua merindukan doa dari anaknya. Wabil khusus istighfar dari anaknya. Satu kali dikisahkan, ada seseorang yang sudah meninggal, kemudian hisab kuburnya diringankan, bahkan dihilangkan. Kemudian orang yang meninggal tadi bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa siksa kuburku hari ini berkurang, bahkan ringan, bahkan tidak ada? Apa jawaban malaikat? Bagaimana mungkin aku bisa menghukummu, menyiksamu, sedangkan aku melihat ada anak-anakmu di dunia yang mendoakan dirimu, ada anak-anakmu di dunia yang membacakan istighfar untukmu. Sungguh istighfar anaknya di dunia meringankan hisab orang tuanya di alam kubur. Maka doakan. Maka ada satu doa ya yang langsung dicantumkan dalam Al-Quran. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Apalagi mau menjelang Ramadan seperti ini, Ustaz. Apalagi yang kedua, orang tua di alam kubur merindukan kebaikan yang dilanjutkan oleh anaknya. Jadi kalau orang tua kita dulu punya kebaikan, maka kita anaknya lanjutkan kebaikan itu. Misalnya dulu almarhum orang tua kita misalnya punya kebiasaan, kalau sebelum Ramadan suka berbuat baik, misalnya ngasih A, ngasih B, ngasih C, maka kita anaknya lanjutkan kebiasaan baik itu. Jangan sampai terputus. Kalau terputus, sungguh orang tua di alam kubur sedih karena ada sesuatu yang baik yang terputus dari dirinya. Dan yang ketiga, orang tua merindukan dari anaknya sedekah yang diniatkan untuk orang tuanya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau orang tua kita dulu ngasih banyak harta sama kita, ngasih banyak sesuatu bagi kita, ayo infak sodako, apalagi Ramadan. Mana kosot sodakotun min mal, tidak akan pernah berkurang harta yang disodakokan. Ustadz, apakah sampai sedekah kita sebagai anak? Sampai. Satu kali dikisahkan, sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ingin berbuat baik kepada ibuku. Kata Nabi, ya sudah, berbuat baik saja. Ya Rasul, tapi ibuku sudah wafat. Apakah bisa aku berbuat baik kepada ibuku walaupun ibuku sudah wafat? Kata Rasul, bisa. Bagaimana caranya? Kata Sa'ad, bersedekahlah atas nama ibumu. Kemudian sedekah apa ya Rasul yang akan terus mengalir untuk ibuku? Kata Rasul, sedekah air. Maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasul, bangunkan sumur atas nama ibumu. Selama sumur itu mengalir air, maka pahalanya akan mengalir untuk ibumu di alam kubur. Bahasa lainnya apa sekarang? Wakaf. Maka Bapak Ibu, kalau ada peluang wakaf jariah itu, ambil kesempatan. Karena selama itu dimanfaatkan, maka pahalanya mengalir. Sekecil apapun jariah kita, insya Allah akan sampai untuk orang tua kita. Maka mohon maaf, sebelum bertemu Ramadan, seorang anak minta maaf sama orang tuanya. Yang kedua, mohon maaf ini, Allah itu mengangkat amalan seorang hamba di setiap hari Senin dan hari Kamis katanya. Tapi ada orang yang tidak akan diangkat amalannya itu. Siapa? Satu, orang yang masih ada kesyirikan dalam hatinya. Dan yang kedua, orang yang masih ada permusuhan dengan sahabatnya. Maka Bapak Ibu sekalian, saya meminta dari hati yang paling dalam, ayo sebelum kita bertemu Ramadan, bersihkan hati kita di antara kita. Jangan saling membenci, jangan saling mendengki, jangan saling bermusuhan. Ingat,
Sungguh orang yang bertemu Ramadan tapi di hatinya masih ada kebencian, kedengkian, bahkan permusuhan, naudzubillah, boleh jadi Allah tidak akan menerima amal ibadah puasa Ramadan kita. Yuk bismillah, belajar memaafkan, belajar minta maaf, belajar mengikhlaskan. 5 bekal sebelum kita bertemu Ramadan. Pertama, bekal apa? Iman. 2, amal. 3, ilmu. 4, harta. 5, hati. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kesucian Ramadan sedangkan hati kita masih kotor? Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan.